Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1369 Memakan Jiwa 2. Dia, keempat tetua semua bingung. Sesosok perlahan berjalan keluar dari belakang kedua raja. Keempat tetua melebarkan mata mereka. Itu adalah Fei Ling, yang lolos dengan luka serius hari itu. Fei Ling tersenyum dalam. Orang tua, sudah lama sekali. Para Griffin tidak melupakan aturan Eyrie, bukan? Kata Raja Elang Merah dengan dingin. Jika ada ras di Eyrie yang mengizinkan manusia masuk tanpa izin, ras itu akan menjadi musuh kita semua. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari ras lain semua memandang Griffin dengan marah. Di mata mereka, Griffin tidak diragukan lagi adalah pengkhianat bagi Eyrie. Mereka membawa manusia ke sarang tanpa izin dan bahkan menyembunyikannya begitu lama. Para Griffin tidak menyembunyikan manusia, kata keempat tetua dengan dingin, tetapi Elang Merah mencibir. Kami akan tahu apakah kamu bersembunyi atau tidak saat kami masuk. Keempat tetua memblokir pintu masuk para Griffin. Orang-orang Griffin yang kuat juga memandang kelompok-kelompok di sekitarnya dengan marah. Tanpa izin dari Raja Griffin, tidak ada yang bisa memasuki wilayah Griffin. Dia sudah memberi tahu kami segalanya. Griffin tidak memiliki pemimpin sama sekali saat ini. Tidak perlu ada ras yang tidak memiliki pemimpin, kata Vian Eagle King dengan dingin sambil menatap keempat tetua. Bagaimana menurutmu? Keempat tetua memandang Fei Ling dengan marah, sementara Fei Ling tersenyum kejam. Seorang pengkhianat yang berkolusi dengan orang luar. Dia benar-benar telah mengkhianati para Griffin. Hati keempat tetua menjadi dingin. Pengkhianat seperti itu pernah naik ke posisi Raja Surgawi karena kesalahan mereka. Pengkhianat ini menghina tahta Griffin. Fei Ling, kamu pengkhianat. Salah satu tetua akhirnya mengutuk dengan suara rendah. Fei Ling tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Orang tua, kalian semua akan mati di tangan pengkhianat hari ini. Kalian semua, aku Raja Griffin. Ini aku. Jangan pernah berpikir untuk menghina para Griffin lagi. Hahaha. Fei Ling tertawa terbahak-bahak dan kekejaman di wajahnya menjadi lebih dalam. Raja-rajaku, kamu harus bergerak secepat mungkin, atau akan ada lebih banyak masalah. Raja Elang Merah dan Raja Elang Vian saling memandang. Mereka sudah tidak puas dengan Griffin. Itu pasti akan baik jika mereka memiliki kesempatan untuk melenyapkan mereka, tetapi mereka harus dibenarkan. Fei Ling memberi mereka kesempatan, atau tidak akan ada begitu banyak ras yang berkumpul. Griffin tidak akan bisa membersihkan nama mereka bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Ras tanpa pemimpin akan hancur pada akhirnya. Biarkan kami membantumu, teriak Red Eagle dan Vian Eagle Kings. Keempat tetua tersenyum dingin saat aura level dewa mereka tiba-tiba meledak. Ras lain juga ingin menghukum Griffin. Pertempuran akan segera dimulai. Keempat tetua semuanya bertekad untuk mati. Mustahil bagi mereka untuk menghentikan semua orang dengan kekuatan mereka, tetapi mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu dan berjuang untuk mengevakuasi para Griffin. Siapa bilang tidak ada raja di antara Griffin? Teriakan marah datang dari langit, diikuti oleh dua berkas cahaya hijau menyilaukan yang merobek udara. Semua orang yang hadir mengangkat kepala dan melihat ke langit. Dua berkas cahaya hijau terbang dari jauh, seperti dua bintang jatuh yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Itu, hati keempat tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mereka melihat itu. Fei Ling menyipitkan matanya dengan ganas di bawah. Apakah itu, Fei Yun? Desir, kedua sosok itu berhenti di langit dan melebarkan sayapnya. 4 sayap Lan Yi muncul, dan 6 sayap Fei Yun berkilauan. Red Eagle dan Vian Eagle Kings sama-sama tertegun. Seekor Griffin bersayap 6. Keduanya melirik Fei Ling dengan tatapan rumit, sementara mata hitam Fei Ling terus berkilauan. Bersayap 6, anak itu membuka segelnya. Bagaimana itu mungkin? Aku satu-satunya Griffin bersayap 6. Itu Griffin bersayap 6. Orang-orang dari ras lain mau tidak mau berseru ketika mereka melihat itu. Para pemimpin Griffin semuanya adalah Griffin bersayap 6, tetapi tidak semua orang bisa melihat ke-6 sayap itu muncul pada saat yang bersamaan. Jadi, pada saat ini, orang-orang dari ras lain semuanya dikejutkan oleh 6 sayap Fei Yun. Fei Yun dan Lan Yi perlahan turun dari langit. Sayap di punggung mereka semua menyilaukan. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa mereka sebenarnya adalah 6 sayap. Fei Yun.
Mata keempat tetua itu penuh kejutan dan kegembiraan. Bersayap 6. Fei Yun akhirnya membangunkan garis keturunannya. Tetua, aku senang aku tidak kembali terlalu terlambat. Fei Yun mendarat dari langit. Temperamennya telah berubah secara signifikan dari sebelumnya. Lan Yi melihat penampilan Fei Yun saat ini dengan lega dan rasa bangga muncul di hatinya. Aku tidak percaya ada anggota bersayap 6 selain dia di antara para Griffin. Raja Elang Merah dan Raja Elang Iblis memandang Fei Yun dan tidak takut padanya dalam pikiran mereka. Lagi pula, Fei Yun masih terlalu muda. Di mata mereka, dia hanyalah Griffin kecil yang masih basah di belakang telinga. Apa artinya ini? Tanya Fei Yun dengan santai. Red Eagle dan Vian Eagle Kings mengangkat alis mereka. Griffin telah melakukan kejahatan besar. Bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan? Penjelasan. Fei Yun mengangkat alisnya. Dua raja lainnya mencibir. Entah Griffin menyerahkan status aslinya, atau menyerahkan manusia itu dan mengeksekusinya di tempat. Hahaha. Tawa keras datang dari langit. Semua orang menatap langit lagi. Kali ini, itu adalah sosok yang ramping. Ramuan transformasi pada tubuh Yun Feng sudah kehilangan efeknya. Kali ini, dia tidak perlu menyembunyikan identitas manusianya. Red Eagles dan Vian Eagles sengaja memprovokasi. Mereka akan selalu menemukan alasan. Seorang manusia, wajah Red Eagle dan Vian Eagle Kings menjadi gelap. Setelah memeriksanya sedikit, ekspresi mereka berubah drastis. Pembangkit tenaga tingkat dewa. Fei Ling menyipitkan matanya dengan ganas. Matanya penuh dengan kebencian dan kekejaman yang mendalam sehingga dia ingin membunuh Yun Feng dengan tangannya sendiri. Yun Feng melirik mereka dengan acuh tak acuh. Barisan ini benar-benar tidak kecil. Tampaknya lebih dari separuh ras di Eyrie ada di sini. Red Eagles dan Vian Eagles benar-benar berusaha keras. Yun Feng mendarat di tanah dari langit dan melirik dua raja Red Eagles dan Vian Eagles. Saya tidak datang ke Eyrie atas undangan Griffin, namun Anda harus menyalahkan mereka. Sungguh bijaksana. Manusia, kamu tidak diterima di Eyrie. Nada Raja Elang Merah dan Raja Elang Vian entah kenapa jauh lebih sopan. Mereka ingin mengeksekusi Yun Feng saat itu, tapi sekarang mereka tidak terlalu sombong. Sebagai binatang ajaib, mereka merasakan tekanan dari Yun Feng. Manusia ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Sebaiknya jangan memprovokasi dia dengan mudah. Bab tahun 1370 sampai tahun 1370 memakan jiwa 3. Aku akan pergi setelah urusanku selesai. Namun, tahukah Anda bahwa Fei Ling adalah pengkhianat Griffin? Anda mempercayai pengkhianat itu dan Anda bahkan bekerja dengannya. Apa sebenarnya yang dilakukan Red Eagles dan Vian Eagles? Menyingkirkan Griffin. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat suasana di tempat kejadian tiba-tiba membeku. Ras lain semua terkejut. Mereka hanya datang ke sini untuk manusia ini dan tidak tahu bahwa mereka memiliki pemikiran seperti itu. Para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles langsung tersenyum canggung. Tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa percaya apa yang dikatakan pengkhianat? Kedua raja memimpin begitu banyak balapan di sini untukku. Yun Feng melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Ras lain semua merasakan tekanan yang dipancarkan Yun Feng dan terlihat berbeda. Fei Yun dan Lan Yi berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Aura Yun Feng bahkan membuat raja-raja Red Eagles dan Vian Eagles gugup. Manusia, kata-katamu tidak berguna. Semua orang bisa melihat bahwa kamu berhubungan baik dengan para Griffin. Ras lain berteriak dan segera mendapat gaung. Yun Feng mencibir dan melirik dengan mata hitamnya. Binatang ajaib terkontrakku adalah Griffin. Apa aku salah berhubungan baik dengan para Griffin? Kamu adalah pemanggil. Semua binatang ajaib elang memandang Yun Feng dengan ketakutan. Ekspresi para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles berubah lagi. Summoner, manusia ini adalah summoner. Summoner, kamu tidak akan mendapatkan apapun di Eyrie. Pemimpin Vian Eagles meraung sambil menggertakkan giginya. Yun Feng tersenyum dingin. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya tidak tertarik dengan Vian Eagles. Jika kamu bukan summoner, kamu bisa keluar dengan aman. Jika kau seorang summoner, kau harus meninggalkan hidupmu di sini. Raja Elang Merah meraung. Binatang ajaib sudah marah dengan pemanggil. Profesi seperti itu akan membuat binatang ajaib kehilangan kebebasan mereka sepenuhnya dan menjadikan mereka alat bagi para pemanggil. Martabat alami dari binatang ajaib tidak mengizinkan ini. Mereka membenci summoner.
Raungan rendah Raja Elang Merah membangkitkan kemarahan semua binatang ajaib elang. Beberapa klan mereka dikontrak dan hanya menjadi alat di tangan pemanggil, yang meninggalkan mereka jika mereka tidak berharga. Namun, mereka tidak tahu pemanggil seperti apa Yun Feng itu. Fei Ling tersenyum kejam. Yun Feng, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari Airi. Anda sangat melukai saya terakhir kali. Kali ini, aku akan membunuhmu di Airi. Lan Yi melintas di depan Yun Feng dan Fei Yun juga berdiri saat ini. Keempat tetua menghela nafas tak berdaya. Griffin telah menerima bantuan yang sangat besar dari Yun Feng. Mereka tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa saat ini. Selain itu, Fei Yun sudah menyatakan sikapnya. Griffin tidak punya alasan untuk mundur. Griffin dan pemanggil manusia berkolusi satu sama lain. Raungan marah terdengar. Kemarahan semua binatang ajaib elang T. Raungan marah mereka bergema di Airi dan di langit. Tidak ada jalan keluar bagi Griffin dan Yun Feng. Mereka hanya bisa bertarung. Namun, bisakah mereka benar-benar menahan serangan setengah dari Airi? Para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles berada di level dewa. Ada juga selusin ahli level dewa lainnya dan Fei Ling, yang bersiap untuk menyerang. Bahkan jika Yun Feng memiliki 3 kepala dan 6 lengan, pertempuran ini penuh bahaya. Pertempuran ini tidak terhindarkan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Apa yang kamu perdebatkan? Suara lain mengikuti. Semua kepala terangkat lagi. Siapa kali ini? Fei Yun tidak bisa menahan perasaan senang saat mendengar suara ini. Itu senior itu. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Mengapa lelaki tua itu meninggalkan lembah ratapan? Kenapa dia ada di sini? Sosok ramping mendarat dari langit. Rambut putihnya berkibar lembut tertiup angin dan matanya yang jernih dipenuhi dengan tekanan yang tak tertandingi. Para pemimpin Red Eagle dan Vian Eagle langsung terkejut melihat lelaki tua itu. Senior, mengapa kamu di sini? Ekspresi orang dari ras lain juga berubah. Kedatangan lelaki tua itu di luar dugaan semua orang. Fei Ling menatap lelaki tua itu dengan bingung dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Orang tua itu melirik para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles dengan matanya yang tajam. Mengapa kamu berdebat? Kalian semua membuat keributan. Bagaimana saya bisa menikmati kedamaian saya? Para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles terlihat sedikit malu. Keempat tetua memandang lelaki tua di depan mereka dengan hati-hati. Apakah ini tokoh besar di Wailing Valley yang disebutkan Lan Yi? Dilihat dari sikap hormat para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles, sudah jelas. Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Pria tua itu mengangkat alisnya dan melihat sekeliling, melihat Yun Feng. Kenapa kamu masih di sini? Yun Feng terkekeh. Aku tidak bisa pergi sampai aku selesai. Mata lelaki tua itu menjadi gelap. Apa yang perlu kamu lakukan, manusia? Yun Feng terkekeh. Tentu saja, ini tentang kelangsungan hidup para Griffin. Pria tua itu perlahan melihat ke belakang dan melirik para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles. Kalian berdua cukup berani. Anda ingin melenyapkan Griffin. Apa menurutmu kamu bisa mendominasi Airi seperti ini? Para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles tidak mengatakan apapun. Mereka seperti anak-anak yang dimarahi di depan lelaki tua itu dan tidak berani bernapas dengan keras. Orang tua itu melirik ras lain. Aku membawa manusia ini ke Airi. Para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles sama-sama tercengang. Anggota ras lain juga menarik napas dalam-dalam. Pria tua itu mengangkat alisnya. Apa yang salah? Fei Yun dan Lan Yi merasa terkejut. Yun Feng juga tidak bisa menahan keterkejutan di benaknya. Orang tua ini berkata dia membawanya sendiri. Dia jelas membantu Griffin. Apa sebenarnya maksud orang tua ini? Mungkin dia punya hubungan dengan Griffin di masa lalu. Senior, ini, para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Orang di lembah ratapan ini telah muncul dan bahkan mengakui bahwa dialah yang membawanya masuk. Dialah yang membawanya masuk. Mereka tidak akan berani mengejar masalah ini bahkan jika dia adalah manusia. Jika Anda ingin melanjutkan masalah ini, datanglah kepada saya. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, tubuh para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles berguncang. Mereka tidak berani menuntut penjelasannya bahkan jika mereka memiliki keberanian. Ras lain tidak berani bernapas dengan keras. Tidak ada yang berani membantah apa yang dikatakan lelaki tua itu. Ayo pergi. Para pemimpin Red Eagles dan Vian Eagles melirik anggota Griffin dengan penuh kebencian.
Tindakan mereka sia-sia hari ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang dari Wailing Valley akan keluar untuk mengacaukan segalanya. Anggota Red Eagles dan Vien Eagles semuanya pergi satu demi satu. Ras lain juga mundur dengan cepat. Setelah beberapa saat, semua ras yang mengelilingi Griffin mundur. Pria tua itu melirik Fei Yun dan keempat tetua diam-diam dengan kilatan kegelapan di matanya dan kemudian melompat. Bab 1371 memakan jiwa 4. Manusia, Griffin akan mendapat masalah selama kamu di sini. Yun Feng mengangguk. Senior, aku akan mengingat apa yang kamu katakan dan segera pergi. Terima kasih telah membantu para Griffin kali ini. Pria tua itu tersenyum jijik. Ini bukan tempatmu untuk berterima kasih padaku. Jangan membuat masalah untukku lagi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu sudah melayang di balik awan dan menghilang. Keempat tetua semua berbisik, dia orang besar di Wailing Valley, kan? Mengapa dia berinisiatif untuk membantu para Griffin? Fei Yun menatap punggung lelaki tua itu saat dia pergi dan menundukkan kepalanya dengan senyum tipis. Siapa tahu, senior itu memiliki temperamen yang sangat aneh. Keempat tetua menggelengkan kepala tak berdaya dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Benar, pengkhianat itu, Fei Ling. Yun Feng mencibir. Dia tidak bisa kabur. Dia membalik tangannya dan finger spiritual jade muncul. Titik cahaya yang berkilauan pada liontin giok itu kabur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku akan pergi bersamamu, kata Fei Yun. Keempat tetua sedikit khawatir. Fei Yun tersenyum lembut. Aku harus mengakhirinya. Setelah hening sejenak, Lan Yi berkata, biarkan dia pergi. Keempat tetua akhirnya mengangguk tak berdaya. Yun Feng, Lan Yi dan Fei Yun segera bergerak dan mengejar titik cahaya di finger spiritual jade. Yun Feng melihat titik cahaya pada liontin batu giok yang terus meningkatkan kecepatannya dan tersenyum dingin. Fei Ling tidak bodoh. Dia tahu untuk lari demi hidupnya. Dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Fei Yun mengepalkan tinjunya. Memikirkan kematian menyedihkan ayahnya ketika dia masih muda dan garis keturunan 6 sayapnya yang tersegel, kemarahan di hatinya membara dengan ganas. Hati Yun Feng dan Lan Yi tenggelam. Titik cahaya pada finger spiritual jade perlahan melambat. Fei Ling tidak menyangka Yun Feng dan yang lainnya tahu di mana dia berada, jadi dia juga melambat dengan santai. Yun Feng mencibir. Fei Ling, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Wosh, wosh, Fei Ling terengah-engah dan berhenti. Sayap di punggungnya mengepak perlahan dan pikirannya sangat ketakutan. Tatapan lelaki tua itu menatapnya saat itu langsung membuatnya ketakutan. Jika dia tinggal sedetik lebih lama, dia akan merasa bahwa dia tidak jauh dari kematian. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerang, tetapi dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dan berkata pada dirinya sendiri untuk segera pergi. Jadi, ketika banyak balapan mundur, dia juga mundur dengan hati-hati lalu mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar tidak menyangka pria dari lembah ratapan akan maju dan membantunya. Jika tidak, nyawa Fei Yun, Yun Feng, dan Lan Yi akan berada di tangannya hari ini. Dia akan memiliki kesempatan lain kali. Dia hanya memulihkan 70% dari kekuatannya sekarang. Ketika dia pulih sepenuhnya, peluang keberhasilannya akan semakin tinggi. Memikirkan hal ini, Fei Ling tersenyum jahat. Tidak ada gunanya bahkan jika anak itu, Fei Yun, membangkitkan garis keturunannya. Selama dia membunuhnya, dia akan tetap menjadi pemimpin Griffin. Dia akan menjadi satu-satunya Griffin bersayap 6. Hahaha, hahaha. Fei Ling tertawa terbahak-bahak. Wajahnya juga benar-benar terdistorsi karena kegirangan dan urat di dahinya menonjol. Matanya juga sedikit merah karena pemikiran di benaknya. Fei Ling, kamu tersenyum sangat bahagia. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Fei Ling perlahan berbalik dan melihat ketiga sosok di depannya. Kamu menemukan saya. Yun Feng menyingkirkan finger spiritual jade. Fei Yun dan Lan Yi berdiri di kedua sisinya. Mereka berdua menatap Fei Ling dengan tatapan yang dalam. Fei Ling tertawa terbahak-bahak. Beberapa dari kalian tidak bisa membunuhku sama sekali. Kalau begitu mari kita lihat. 4 sayap di punggung Lan Yi terbuka sepenuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, terbang menuju Fei Ling. 6 sayap juga muncul di punggung Fei Yun dan lampu hijau besar dipancarkan dari 6 sayap, disertai dengan fluktuasi energi yang kuat.
Yun Feng menemukan bahwa Griffin bersayap 6 memang berbeda. Hahaha, aku tidak akan mengecewakanmu jika kamu terburu-buru untuk mati. Fei Ling tersenyum ganas saat 6 sayap di punggungnya juga terbentang. Yun Feng berdiri di samping dengan tenang. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dia lawan. Ini adalah dendam antara Griffin. Semuanya harus diselesaikan oleh Fei Yun dan Lan Yi sendiri. 3 sinar lampu hijau terjalin di udara dan tangisan elang yang marah terjalin satu sama lain. Energi besar bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar. Energi elemen angin yang kuat dengan jelas muncul dari tubuh Griffin. Yun Feng dengan hati-hati menghindari elemen angin yang terbang keluar. Elemen angin sangat ganas. Jika menyentuh tubuhnya, sebagian akan langsung terpotong. 3 Griffin bertarung sengit di langit. Yun Feng memperhatikan dengan mata hitamnya. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa diperkirakan sama sekali. Meskipun Fei Ling belum memulihkan kekuatan aslinya, meskipun dia hanya memiliki 70%, kekuatannya masih luar biasa dengan pengalaman bertarungnya yang melimpah. 4 sayap Lan Yi dan kekuatan sayap 6 sayap yang belum matang yang baru saja dibangunkan oleh Fei Yun, mereka hanya 50% percaya diri dalam menghadapi Fei Ling. 50-50. Siapapun bisa menang dan siapapun bisa kalah. Tiba-tiba, 3 lampu hijau besar meledak di angkasa dan bentuk asli Griffin muncul. Mereka menganiaya satu sama lain dengan cakar tajam, gigi tajam, dan sayap besar. Tubuh Yun Feng tiba-tiba mundur ratusan meter. Sangat berbahaya untuk tetap dekat dengan Griffin yang bertarung, tetapi menunjukkan tubuh asli mereka berarti mereka telah melepaskan semua energi mereka untuk pertempuran terakhir. Fei Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melebarkan 6 sayap di punggungnya. Elemen angin dengan warna yang sangat kuat mengalir keluar dari sayapnya dan perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Lan Yi juga membuka sayapnya saat ini. Pola Griffin yang besar dan indah memancarkan cahaya menawan. Keduanya, satu di depan yang lain, menjebak Fei Ling dengan kuat. Kalian berdua tidak bisa membunuhku. Aku Raja Griffin. Raungan marah Fei Ling datang. Meski diserang oleh kedua belah pihak, dia tetap bertarung. Dapat dilihat bahwa kekuatannya tidak dapat diabaikan. Mengesampingkan semuanya, kekuatan 6 sayap Fei Ling sangat ganas. Paman Yi, bantu aku memblokir jalan keluarnya. Fei Yun tiba-tiba berteriak di udara. Lan Yi menyipitkan mata birunya. Fei Yun, kamu tidak bisa. Saya bisa. Sedikit tekad melintas di mata elang Fei Yun. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lan Yi terdiam sesaat dan akhirnya mengangguk. Fei Ling tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Fei Ling, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk menghibur jiwa ayahku yang belum beristirahat. Ada kekejaman di mata Fei Yun saat 6 sayap di belakangnya terbentang sepenuhnya di udara. Elemen angin melesat keluar dari sayapnya seperti pilar cahaya yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, Lan Yi juga memancarkan pilar cahaya berelemen angin. Keduanya datang satu demi satu. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring yang tak terhindarkan, menjebak tubuh Fei Ling dengan kuat. Bab 1372 memakan jiwa 5. Hahaha, aku tidak akan mati. Keenam sayap Fei Ling tiba-tiba bergetar dan tubuhnya akan keluar dengan cepat. Namun, pada saat ini, aliran api yang lebat turun dari atas kepalanya. Mata Fei Ling penuh keterkejutan. Di atas kepalanya adalah tubuh besar dari Fire Cloud Wolf yang penuh dengan api. Manusia itu ikut campur. Fei Ling menatap Yun Feng dengan kaget. Yun Feng hanya berdiri jauh sambil tersenyum. Dia tidak keberatan membantu di saat-saat terakhir. Ledakan, 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 ledakan. Pilar cahaya elemen angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari langit. Ruang di depan Fei Ling segera sedikit terdistorsi oleh elemen angin kencang. Tubuh besar Fei Ling bersayap 6 disegel dengan kuat karena halangan Little Fire. Di bawah benturan pilar cahaya, itu sudah hancur berkeping-keping. Sayap patah dan bulu bercampur darah kental jatuh dari langit. Bau darah yang kuat meledak di langit. Fei Yun dan Lan Yi terlihat agak berat. Saat tubuh Fei Ling hancur, seberkas cahaya gelap meninggalkan tubuhnya. Itu adalah jiwa Fei Ling yang belum mati. Dia menemukan bahwa Lan Yi dan Fei Yun tidak memperhatikannya. Ada senyuman di sudut mulut Fei Ling. Tunggu saja. Ketika dia merekonstruksi tubuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia pasti akan membunuh keduanya sepenuhnya, termasuk jiwa mereka.
Tubuh jiwa berlari dengan cepat di udara. Karena tubuhnya sangat transparan dan ringan, Fei Yun dan Lan Yi tidak menyadarinya. Tubuh jiwa Fei Ling dengan cepat melarikan diri dari ruang saat itu dan berlari ke satu arah dengan gila. Dia harus pergi dan merekonstruksi tubuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Kemana kamu mau pergi? Namun, suara dingin kemudian datang, diikuti oleh kekuatan mental yang kuat terbang dengan cepat. Tidak, jiwa Fei Ling mengelak dengan gila-gilaan, tapi dia tidak bisa menghindari kekuatan mental Yun Feng. Kekuatan mentalnya mengikat tubuh jiwanya dengan kuat dan itu telah membawa jiwanya ke depan Yun Feng dengan paksa. Jiwa Fei Ling menatap Yun Feng dengan kaget. Bagaimana manusia ini memperhatikannya? Bahkan Fei Yun dan Lan Yi tidak menyadarinya. Bagaimana dia memperhatikannya? Yun Feng memandangi jiwa yang masih berjuang dengan gila di depannya dan mencibir. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa menghancurkan jiwaku dengan kekuatan tingkat dewa kelas 2-mu. Jangan biarkan aku kabur, atau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fei Ling meraung saat dia menatap Yun Feng dengan matanya, tapi Yun Feng tertawa pelan. Hancurkan itu. Tidak, aku tidak akan menghancurkannya. Fei Ling tertegun. Yun Feng sedikit mengencangkan kekuatan mentalnya dan Fei Ling ditahan lebih erat lagi. Ujung lidah Yun Feng dengan lembut menyentuh bibirnya dan dia menatap jiwa Fei Ling dengan kegembiraan di mata hitamnya, seolah dia melihat makanan yang enak. Apa yang kamu lakukan? Fei Ling ketakutan dengan tatapan Yun Feng. Kegembiraan di mata manusia ini membuat bulu kuduknya berdiri. Yun Feng terkekeh dan kekuatan mentalnya tiba-tiba menyusut kembali ke tubuhnya. Bahkan jiwa Fei Ling akan ditarik ke dalam tubuh Yun Feng. Fei Ling menyadari niat Yun Feng dan langsung panik. Manusia, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut kamu akan meledak dan mati jika kamu menarik jiwaku ke dalam tubuhmu? Kilatan kegelapan melintas melalui mata hitamnya dan sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Senyum tipis ini membawa sedikit kejahatan, yang membuat jiwa Fei Ling bergetar saat melihat ini. Apakah dia berpikir, ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Yun Feng menarik dengan keras dengan kekuatan mentalnya dan jiwa Fei Ling langsung memasuki tubuh Yun Feng. Tekanan besar meledak dari jiwa Fei Ling. Yun Feng perlahan menutup mata hitamnya dan kesadarannya langsung tenggelam dengan cepat bersama jiwa. Desahan serakah tiba-tiba datang dari kegelapan dan sepasang mata besar berwarna merah darah tiba-tiba terbuka. Kekuatan macam apa yang akan dia dapatkan kali ini? Apakah itu jiwa kali ini? Suara dalam kegelapan membawa keserakahan yang tak ada habisnya. Yun Feng bahkan bisa merasakan aura panas datang tepat di wajahnya. Mata merah besar itu penuh ketidaksabaran yang tidak bisa ditekan. Fei Ling, tubuh jiwa yang dibawa oleh kesadaran Yun Feng, telah membatu dan tercengang. Mengapa ada ruang aneh di dalam tubuh manusia? Apakah ada binatang ajaib yang terkunci di tubuhnya? Mata merah besar ini bukan milik manusia, tapi bagaimana mungkin ada binatang ajaib yang terkunci di tubuh manusia? Ini melanggar aturan. Siapa sebenarnya Yun Feng? Mungkin dia sama sekali bukan manusia. Yun Feng dengan santai melemparkan jiwa Fei Ling ke depan. Jiwa tembus terbang ke depan dengan cepat, seolah tersedot oleh mulut yang tak terlihat. Jiwa Fei Ling langsung menghilang ke dalam kegelapan. Jeritan terakhirnya terus bergema di ruang ini dan ada sedikit kepuasan di mata merahnya yang besar. Yun Feng terkekeh diam-diam. Tampaknya jiwa binatang ajaib adalah favoritnya. Apa yang dipenjara di tubuhnya? Yun Feng tidak berpikir lama. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Setelah benda tak dikenal di tubuhnya menelan jiwa Fei Yun, kekuatan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, seperti lahar vulkanik yang akan meletus. Kekuatan yang meledak setelah menyerap jiwa binatang ajaib jauh di luar imajinasinya, terutama jiwa Griffin bersayap 6 yang cukup kuat. Yun Feng merasa tubuhnya akan meledak setelah menyerap energi yang sangat besar. Dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak sama sekali. Itu seperti sebuah wadah yang akan segera terisi. Kecuali wadah itu sendiri berubah, wadah itu akan meledak dari benda-benda di dalamnya. Tubuhnya, yang baru saja memasuki tingkat 2 tingkat dewa, langsung mengencang. Yun Feng hanya merasa bahwa otot-otot di sekujur tubuhnya dipelintir dengan keras, membuatnya merasa sakit. Namun, kekuatan di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengaum.
Beberapa hewan ajaib yang dikontrak semuanya terkejut ketika mereka merasakan perubahan pada tubuh Yun Feng. Energi ini sangat kuat. Ada apa dengan Yun Feng? Fei Yun memandang Yun Feng berdiri di langit dengan mata hitamnya tertutup dan ekspresinya sangat buruk. Tubuhnya juga agak aneh, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan sesuatu. Fei Yun bahkan bisa melihat kulitnya yang terbuka terus melompat. Energi yang sangat besar telah muncul di tubuh guru. Dia menyerapnya, Lan Yi terbang ke sisi Yun Feng dan mengerutkan kening. Aura Yun Feng sedikit berubah. Saat energi terus melonjak di tubuhnya, aura Yun Feng juga semakin berubah dengan jelas. Dia, Fei Yun merasakan aura Yun Feng yang berfluktuasi karena terkejut. Ini jelas merupakan tanda bahwa kekuatannya akan meningkat. Dia baru saja mencapai tingkat 2 dari tingkat dewa. Apakah dia akan maju lagi secepat ini? Bab 1373 kembali ke markas keluarga Yun 1. Tuan akan naik level. Tidak ada kegembiraan di wajah Lan Yi saat dia berbicara, tapi khawatir. Dia dan hewan ajaib yang dikontrak lainnya semua tahu dengan jelas bahwa kali ini, itu bukan peningkatan kekuatan yang normal, tetapi peningkatan paksa tanpa akumulasi apapun untuk mengakomodasi kekuatan yang kuat ini. Peningkatan seperti itu sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa jika dia ceroboh, usaha Yun Feng akan sia-sia. Sangat cepat, Fei Yun tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kecepatan kemajuan seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang di level dewa bisa maju begitu cepat? Namun, kecepatan seperti itu bukanlah yang diharapkan atau diinginkan Yun Feng. Aura Yun Feng tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Diiringi oleh raungannya yang tertahan, itu seperti gunung berapi yang telah lama diam akhirnya meletus. Auranya seperti lahar mendidih dengan kekuatan menghanguskan yang membuat pikiran orang tenggelam. Lan Yi dengan cepat melindungi Fei Yun di belakangnya. Fei Yun menyipitkan matanya dan melihat ke pusat ledakan energi. Itu mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Oh tidak, Lan Yi merasakan energi yang melonjak keluar dari tubuh Yun Feng gelombang demi gelombang. Tubuh manusia yang lemah sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Pakaian Yun Feng hampir berlumuran darah. Bakso ada di bahu Yun Feng dan sangat cemas sehingga tidak tahu harus berbuat apa. 3 hewan ajaib yang dikontrak lainnya merasakan kekuatan kekerasan di tubuh Yun Feng dan semuanya terkejut. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Elemen ringan, pikiran Lan Yi berkilauan. Dia segera mengirim pesan telepati. Liontin giok hitam guru. Ada elemen cahaya kulanyi di dalamnya. Itu pasti bisa membantu guru. Begitu Lan Yi mengatakan itu, mata bakso berbinar di bahu Yun Feng. Tubuh gemuknya melompat dan langsung menghilang dari angkasa, langsung memasuki ruang gelang Yun Feng. Bakso melihat sekilas liontin giok hitam tergeletak di sana dengan tenang. Itu bergegas dengan tubuh kecilnya dan mencengkeramnya dengan kuat dengan cakarnya, langsung melompat keluar dari ruang gelang. Feng Feng, nah, bakso berteriak saat meraih liontin batu giok hitam dengan cakar kecilnya dan menerkam leher Yun Feng. Saat liontin giok hitam menyentuh leher Yun Feng, energi unsur yang hangat dan lembut perlahan mengalir keluar dari liontin giok hitam dan memasuki tubuh Yun Feng. Elemen cahaya yang hangat seperti tangan hangat Kulanyi, perlahan-lahan menggaruk setiap inci kulit Yun Feng yang terbakar. Mereka seperti air hangat yang menyapu seluruh tubuh Yun Feng, membawa serta energi yang sangat panas saat itu. Aura Yun Feng perlahan menjadi tenang dalam kekacauan yang ekstrim. Energi elemen cahaya anggun yang seperti aliran mengalir di sekitar tubuh Yun Feng, menyembuhkan luka-lukanya dan rasa sakit energinya meningkat secara paksa. Merasakan bahwa Yun Feng sudah tenang, beberapa binatang sihir yang dikontrak menghela nafas lega. Cakar kecil bakso masih menekan liontin giok hitam dan kepala kecilnya juga menghela nafas lega. Itu menatap Yun Feng dengan mata besarnya dengan cemas. Pada saat ini, seluruh tubuh Yun Feng berlumuran darah, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Elemen cahaya di liontin giok hitam perlahan mengalir keluar. Liontin giok hitam itu sendiri memancarkan cahaya redup. Melihat cahaya itu, bakso menyipitkan mata besarnya dan segera mengambil liontin giok hitam itu dengan cakar kecilnya. Tubuhnya menghilang lagi dan mengembalikan liontin giok hitam ke gelang Yun Feng. Xiao Feng, menguasai. Beberapa hewan ajaib yang dikontrak semuanya memanggil Yun Feng. Dalam aura yang sangat kacau saat itu, seluruh tubuh Yun Feng tampak di luar kendali. Feng Feng,
Bakso keluar dan bergumam saat melihat Yun Feng masih belum membuka matanya. Ekornya yang lembut menyentuh pipi Yun Feng dengan lembut dan cakar kecilnya juga menggores pipi Yun Feng. Lan Yi datang bersama Fei Yun. Fei Yun sangat terkejut melihat penampilan Yun Feng saat ini. Ada noda darah di mana-mana di pipi Yun Feng. Meskipun tidak ada luka di kulitnya, noda darahnya mencengangkan, seolah-olah dia telah keluar dari genangan darah. Fiu, Yun Feng perlahan menarik napas dalam-dalam. Nafasnya sudah benar-benar stabil. Dia perlahan membuka mata hitamnya dan melihat mata biru khawatir Lan Yi dan ekspresi terkejut Fei Yun. Bakso bergerak maju dan menggosok tubuh kecilnya ke arah Yun Feng ketika melihat dia bangun. Yun Feng melihat penampilannya yang berantakan dengan mata hitamnya dan sedikit takut di benaknya. Energi yang dihasilkan setelah jiwa binatang ajaib diserap begitu besar sehingga kekuatannya ditingkatkan secara paksa satu tingkat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yun Feng menatap tubuhnya dengan mata hitamnya. Pikiran yang dia miliki beberapa waktu lalu bahkan diperkuat di benaknya. Tubuh ini harus dimodifikasi lagi. Saya baik-baik saja. Yun Feng merasakan energi di tubuhnya yang secara paksa naik ke tingkat 3 tingkat dewa. Meskipun secara paksa ditingkatkan, sepertinya tidak ada efek samping saat ini. Karena fondasi Yun Feng selalu sangat kokoh, dia tidak akan merasa lelah sama sekali bahkan jika dia meningkatkannya secara paksa. Ini juga berkat kegigihan Yun Feng yang mantap di tahap awal. Senang kau baik-baik saja. Lan Yi terkekeh. Fei Yun menelan ludah. Ayo kembali ke klan dulu. Yun Feng, kamu terlihat sedikit. Yun Feng terkekeh dan mengangguk. Dia melirik anggota tubuh Fei Ling yang patah di tanah dengan mata hitamnya. Lebih baik tidak memberi tahu siapapun tentang dia yang menyerap jiwa Fei Ling. Fei Yun mengira Fei Ling sudah mati, itu sudah cukup. Mereka bertiga segera kembali ke Griffin. Penampilan berdarah Yun Feng pasti mengejutkan semua Griffin. Keempat tetua dengan tajam memperhatikan perubahan aura Yun Feng. Meskipun mereka terkejut dalam pikiran mereka tidak mengatakan apa-apa. Fei Ling sudah mati. Bahaya tersembunyi dari Griffin benar-benar dihilangkan. Dengan munculnya lelaki tua dari Wailing Valley itu, Red Eagles dan Vian Eagles akan terdiam untuk sementara waktu. Dapat dikatakan bahwa Griffin tidak akan berada dalam masalah besar untuk waktu yang lama. Setelah menjadi pemimpin baru Griffin, hal pertama yang dilakukan Fei Yun adalah pergi ke Flower Eagles dan menikahi Flower Eagle yang disukainya. Dia juga membatalkan pertunangan elang merah dengan paksa. Pertunangan antara Flower Eagles dan Red Eagles tidak seperti yang dikatakan pemuda Red Eagles saat itu. Itu tidak diatur secara pribadi oleh para pemimpin dari dua ras, dan elang merah mengancam elang bunga untuk mencapai kesepakatan. Sekarang Fei Yun datang untuk melamar sebagai pemimpin Griffin, Raja Wali Bunga pasti bersedia bersekutu dengan Griffin. Lagi pula, yang ada di Wailing Valley membela para Griffin. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Red Eagles. Mereka hanya bisa menahan amarah mereka di lubuk hati mereka. Elang merah muda yang memprovokasi Fei Yun saat itu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, identitas Fei Yun jauh berbeda dari sebelumnya. Griffin bersayap 6 bukanlah sesuatu yang dia, seorang elang merah, bisa dibandingkan. Bab 1374 kembali ke markas keluarga Yun 2. Keempat tetua juga setuju bahwa Fei Yun harus segera menikah dan memiliki anak. Bagaimanapun, kelanjutan dari garis keturunan itu sangat penting. Meskipun Fei Yun mencoba yang terbaik untuk mengundang Yun Feng untuk tinggal di pernikahannya, Yun Feng tidak punya waktu untuk tinggal di sini lagi. Dia harus bergegas kembali ke keluarga Yun secepat mungkin. 5 tahun hampir habis. Tato pengkhianat di pipi Lan Yi juga telah dihapus oleh Fei Yun. Tanpa tato itu, Lan Yi terlihat lebih tampan, tapi Yun Feng selalu merasa ada yang kurang. Pada akhirnya, dia merasa tato itu cukup bagus sebagai hiasan. Lan Yi juga pergi dengan Yun Feng. Fei Yun tidak berdaya. Dia tahu bahwa Yun Feng memiliki hal penting lainnya untuk dilakukan. Sebelum Yun Feng pergi, Fei Yun meninggalkan janji bahwa jika Yun Feng membutuhkan sesuatu di masa depan, para Griffin pasti akan membantunya dengan semua yang mereka miliki. Yun Feng tersenyum hangat saat mendapat janji ini. Griffin sangat membantu. Mereka pasti akan membantu keluarga Yun di masa depan. Yun Feng dan Lan Yi kemudian meninggalkan Eiri. Duduk di punggung Lan Yi, Yun Feng memandangi pegunungan dan awan tipis di Eiri saat bibir merahnya sedikit melengkung.
Dia mendapat janji dari ras Griffin dan juga memenangkan sekutu untuk keluarga Yun. Dan dia, meskipun kekuatannya dari tingkat 3 tingkat dewa agak tidak terduga, itu tidak buruk. Tuan, kita akan keluar. Sayap Lan Yi tiba-tiba bergetar dan dia bergerak maju dengan cepat. Ada senyuman di sudut mulut Yun Feng saat dia merasakan getaran tiba-tiba di sekelilingnya. Dia sudah meninggalkan Eyri dan melihat langit di dataran tinggi. Berbeda dengan angin menyegarkan di Eyri, Yun Feng menarik napas dalam-dalam. 5 tahun telah berlalu. Sudah waktunya dia kembali ke markas keluarga Yun. Yun Feng membalik tangannya dan sound badge muncul. Dia memasukkan auranya ke dalam lencana suara dan itu berkilauan. Tetua, aku akan pulang sekarang. Lencana suara berkilauan lagi dan penatua agung dari keluarga Yun berkata dengan lega, "Nak, kami akan menunggumu kembali." Yun Feng menyingkirkan lencana suara dan liontin batu giok berbentuk naga muncul lagi. Lan Yi, kita akan memasuki istana naga dan berangkat ke hutan Inocen. Lan Yi mengepakkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan kecepatan tinggi. Saat elang mengeluarkan teriakan, seberkas cahaya menyelimuti tubuh besar Griffin dan langsung menghilang dari langit. Kemudian, liontin giok berbentuk naga perlahan menggeliat di angkasa dan menghilang sama sekali. Di wilayah dalam, 5 tahun penuh dengan arus bawah. Menjelang hari kemajuan pasukan, setiap keluarga entah kenapa jauh lebih gugup. Mereka waspada terhadap keluarga lain. Keluarga Yun kelas 3 menjadi bahan diskusi untuk semua keluarga di wilayah dalam. Tidak diketahui apakah keluarga Yun bisa melambung kali ini, karena keberadaan Yun Feng tidak pasti. Apakah tokoh kunci keluarga Yun ini dapat muncul saat pasukan maju adalah kunci keberhasilan keluarga Yun. Meningkatnya kekuatan keseluruhan keluarga Yun dalam 5 tahun terakhir juga menjadi hal yang mengejutkan keluarga lain, terutama keluarga Bailey, keluarga Wu dan keluarga Ai, yang selalu mengincar keluarga Yun. Mereka mengertakkan gigi dengan kecepatan kebangkitan kekuatan keseluruhan keluarga Yun, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka ingin mengetahui rahasia kebangkitan cepat keluarga Yun, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Keluarga Sentu tidak pernah melakukan sesuatu yang besar. Sejak Yun Feng menghilang, keluarga Sentu sepertinya diam dan tidak peduli dengan perubahan nyata dari keluarga Yun. Ini juga menjadi pusat diskusi di antara keluarga di wilayah dalam. Apa yang salah dengan keluarga Sentu? Di permukaan, keluarga Sentu tidak terburu-buru, tetapi tuan keluarga Sentu semakin marah dari hari ke hari dalam 5 tahun terakhir. Dia melihat setiap perubahan dalam keluarga Yun. Tuan keluarga Sentu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Mengapa kecepatan peningkatan mereka begitu cepat? Itu semua karena pohon kuali emas yang dicuri Yun Feng. Dan cara membuat cairan kuali emas. Tuan keluarga Sentu tampak murung setiap hari. Cermin harta karun yang telah dirampok jelas merupakan simbol kegagalan yang bisa dilihatnya setiap hari. Dia tidak bisa melepasnya bahkan jika dia mau. Tuan keluarga Sentu tidak pernah menyerah untuk membunuh Yun Feng dan Zhan Li di cermin harta karun. Namun, setelah sekian lama, Yun Feng dan Zhan Li masih belum terlihat. Tuan keluarga Sentu menyerah dan hanya bisa menahan amarahnya di benaknya. Cermin harta karun telah dijarah, dan barang-barang yang diambil secara alami jatuh ke tangan keluarga Yun. Keluarga Sentu benar-benar menderita kerugian besar kali ini. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Kekuatan keluarga Sentu seharusnya meningkat lebih jauh dengan bantuan cermin harta karun, bukan peningkatan kecil yang dimilikinya saat ini. Tuan keluarga Sentu sangat membenci Yun Feng dan Zhan Li. Selama dia melihat kedua orang ini, dia akan menangani mereka dengan tangannya sendiri apapun yang terjadi. Dalam sekejap mata, hanya tersisa kurang dari sebulan sampai tanggal kemajuan pasukan. Rencana spesifik untuk kemajuan diumumkan dan semua keluarga diberitahu. Aturan keseluruhan tidak berubah. Keluarga yang ingin maju hanya perlu menantang keluarga yang sudah ada. Jika mereka berhasil menantang mereka dan maju, keluarga yang ditantang akan diturunkan pangkatnya. Jika mereka gagal, akan ada konsekuensinya. Jika keluarga peringkat ketiga gagal dalam tantangan, level mereka tidak akan turun. Mereka akan menunggu keluarga peringkat ketiga lainnya yang juga gagal dalam tantangan, untuk menantang mereka lagi. Pihak yang gagal pada akhirnya akan menghadapi nasib diusir dari wilayah dalam. Keluarga yang tidak mengeluarkan tantangan tidak sepenuhnya aman. Selama mereka ditantang, mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran.
Jika tidak ada yang menantang mereka dan mereka tidak menantang keluarga lain, tingkatan mereka tidak akan berubah. Aturan keseluruhannya seperti ini, tetapi konten khusus dari tantangan itu bahkan lebih detail. Persaingan antar kekuatan di wilayah dalam tidak hanya mengandalkan kekuatan. Karena kemajuan pasukan adalah untuk menguji seluruh keluarga, ada banyak aspek dan tahapan. Orang-orang muda bukan satu-satunya yang berjuang dalam kemajuan kekuatan. Generasi yang lebih tua juga harus berjuang dan bersiap untuk berperang. Kemajuan pasukan dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah pertarungan antara pemimpin kedua keluarga. Para pemimpin keluarga mewakili puncak kekuatan keluarga mereka dan merupakan tokoh paling menonjol dalam keluarga mereka. Mereka juga individu yang mewujudkan kemuliaan sebuah keluarga. Di bagian kedua, kontes kekuatan, kedua keluarga akan memilih orang terkuat untuk dilawan. Ini juga merupakan bukti kekuatan. Bagian ketiga adalah kompetisi kekuatan generasi muda. Faktor fundamental yang menentukan seberapa jauh sebuah keluarga bisa melangkah adalah kekuatan generasi muda. Jika generasi muda sebuah keluarga lemah, keluarga ini tidak akan memiliki hari esok yang gemilang. 3 bagian pertama adalah kompetisi pada tingkat kekuatan keluarga yang berbeda, tetapi pertarungan kekuatan tidak dapat menentukan segalanya. Masih ada 2 bagian penting lainnya. Bagian keempat adalah tentang kekuatan individu keluarga. Tidaklah cukup bagi sebuah keluarga untuk hanya memiliki kekuatan murni. Mereka juga harus memiliki berbagai bakat. Hanya dengan begitu keluarga bisa tetap mulia untuk waktu yang lama. Sebagian besar kompetisi talenta khusus difokuskan pada ramuan. Lagi pula, ramuan menempati posisi yang sangat penting dalam meningkatkan levelnya. Bab 1375 kembali ke markas keluarga Yun 3. Bagian kelima adalah tentang dasar keluarga. Jika sebuah keluarga ingin memiliki posisi yang kuat, fondasi keluarga sangat diperlukan. Jika mereka tidak memiliki yayasan, keluarga ini tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di posisi tinggi dan mereka tidak akan membiarkan yang lain menerimanya dengan sepenuh hati. Di 5 bagian kemajuan, keluarga yang menantang akan menghadapi banyak kesulitan, begitu pula keluarga yang ditantang. Itu adalah permainan terbaik dari 5. Ada juga aturan yang jelas bahwa orang yang dikirim hanya dapat berpartisipasi di salah satu bagian tanpa pengulangan, tetapi bantuan eksternal baik-baik saja selama mereka terkait dengan keluarga ini. Ini juga satu-satunya bagian yang tidak adil dari kemajuan kekuatan. Banyak keluarga mungkin akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah aturan kemajuan pasukan diumumkan, beberapa keluarga besar di wilayah dalam semuanya berdiskusi dengan semangat. Hanya 7 keluarga yang memenuhi syarat untuk menantang yang lain. Keluarga lain semua menonton drama. Ada banyak sorotan dari kemajuan pasukan kali ini. Dendam antara keluarga Sentu dan keluarga Yun mungkin akan diselesaikan dalam kemajuan pasukan kali ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yun Feng telah kembali ke wilayah dalam dengan tenang. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke keluarga Yun adalah menemui ketiga tetua. 3 tetua dari keluarga Yun juga sangat bersyukur melihat Yun Feng kembali dengan selamat, terutama ketika mereka melihat ledakan peningkatan kekuatan Yun Feng. Nak, kamu telah mencapai tingkat 3 level dewa dalam 5 tahun. Penatua ketiga dari keluarga Yun menatap Yun Feng dengan heran di matanya. Penatua kedua dari keluarga Yun mengangguk dengan senyum di samping. Kelas 3 dari level dewa, itu benar-benar mencengangkan. Nak, kamu pasti mengalami banyak pertemuan kebetulan dalam 5 tahun ini. Yun Feng terkekeh. Saya memang memiliki banyak pertemuan kebetulan dalam 5 tahun terakhir. Tetua agung dari keluarga Yun terkekeh dan melirik Yun Feng dari atas ke bawah. Dia akhirnya meletakkan batu besar di hatinya ketika dia menemukan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Mereka sangat mengkhawatirkan gadis ini dalam 5 tahun terakhir. Meskipun mereka tahu bahwa dia sangat kuat, mereka tidak bisa tenang. Yun Feng tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Dia sangat prihatin dengan kemajuan pasukan. 3 tetua keluarga Yun memberitahunya detailnya. Setelah mendengarkan mereka dengan hati-hati, Yun Feng memiliki gambaran kasar di benaknya. Sebagian besar anggota keluarga Yun memiliki keunggulan di 5 bagian ini. Pemimpin keluarga pasti adalah tetua agung. Eselon kedua tidak akan menjadi masalah. Generasi muda memiliki Yun Xiang dan dia bisa pergi ke kompetisi ramuan. Berbicara secara logis, keluarga Yun seharusnya memiliki jaminan kemenangan, tetapi tunjangan khusus dari bantuan eksternal membuat kompetisi menjadi sangat tidak terduga.
Beberapa keluarga yang bersekongkol mendapat manfaat dari aturan bantuan eksternal. Mereka dapat berbagi sumber daya, kata Yun Feng dengan dingin. Ada juga aturan yang tidak mengizinkan orang untuk berpartisipasi berulang kali. Ini juga membatasi kinerja mereka yang memiliki kekuatan. Tiga tetua keluarga Yun semuanya mengangguk. Dengan kekuatan Yun Feng dari tingkat 3 tingkat dewa, dia sama sekali tidak cocok untuk siapapun di generasi yang lebih muda. Bahkan jika dia melawan para pemimpin dari berbagai keluarga, Yun Feng tidak akan memiliki masalah dengan kebanyakan dari mereka. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi 2 kali, yang membuat Yun Feng menyerah pada kompetisi generasi muda. Dia berspesialisasi dalam ramuan, jadi tidak ada yang cocok dengannya di bidang ramuan. Jika aku benar, salah satu keluarga Wu dan keluarga Ai seharusnya menantang keluarga Ji. Keluarga Fang harus menantang keluarga Bailey. Keluarga Bailey dan keluarga Ji mungkin tidak akan menantang keluarga Sentu, tetapi mereka pasti akan terlibat. Keluarga Yun adalah satu-satunya yang menantang keluarga Sentu. Tiga tetua keluarga Yun mengangguk. Pikiran mereka sama dengan pikiran Yun Feng. Tidak ada yang tidak akan terlibat dalam kemajuan pasukan kali ini. Mereka semua akan terlibat. Keluarga Wu, keluarga Ai, dan keluarga Bailey pasti akan membantu keluarga Sentu melenyapkan lawan mereka dan menendang salah satu keluarga Yun, keluarga Ji, dan keluarga Fang keluar dari wilayah dalam lagi. Namun, dengan pikiran Tuan keluarga Sentu, dia pasti akan mengusir keluarga Yun. Tuan Sentu sangat marah selama 5 tahun kamu tidak di sini. Tetua ketiga dari keluarga Yun terkekeh. Begitu banyak hal baik yang hilang. Tuan Sentu tidak bisa makan atau tidur hanya dengan memikirkannya. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mengeluarkan semua jenis senjata dan ramuan yang diambil dari keluarga Sentu saat itu. Tiga tetua keluarga Yun terkejut saat melihat begitu banyak hal. Tampaknya Yun Feng benar-benar mengeluarkan semuanya. Kita bisa mendistribusikan senjata dan ramuan ini. Akan sia-sia jika kita tidak menggunakan barang-barang dari keluarga Sentu. Yun Feng tersenyum jahat. Tiga tetua keluarga Yun mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah dengan pohon kuali emas, kan? Haha, metode yang kamu katakan padaku memang layak. Kalau tidak, kekuatan keluarga Yun tidak akan membuat terobosan seperti itu dalam 5 tahun. Tetua kedua dari keluarga Yun terkekeh pelan. Yun Feng mengangguk. Itu bagus karena itu berguna. Pada tingkat ini, kekuatan keseluruhan keluarga Yun pasti akan semakin meningkat di masa depan. Apakah Yun Xiang berhasil menembus? Ketika Yun Feng tiba di keluarga Yun, Yun Xiang sudah menjadi prajurit kelas 9 dari tingkat kaisar. Setelah 5 tahun, dengan bantuan dari Golden Cauldron Fluid, dia seharusnya berhasil menembusnya. Bahkan jika dia tidak menerobos, dia seharusnya berada di puncak kelas 9 tingkat kaisar dan berada di ambang terobosan. Xiao Xiang telah mencapai puncak kelas 9 tingkat kaisar. Dia sepertinya telah menyentuh ambang level dewa selama periode waktu ini. Penatua Agung dari keluarga Yun terkekeh dengan sedikit kebanggaan pada kata-katanya. Jika Yun Xiang bisa menembus ke tingkat dewa, itu akan bagus untuk keluarga Yun. Puncak kelas 9 dari tingkat kaisar, pasti akan sangat bagus jika dia bisa membuat terobosan. Yun Xiang membutuhkan bantuan untuk maju saat ini. Yun Feng terkekeh dalam benaknya. Untungnya, dia kembali. Dia bisa lebih atau kurang membantunya. Yun Feng mengobrol dengan tiga tetua keluarga Yun lebih lama dan berbicara singkat tentang pengalamannya dalam 5 tahun terakhir. Janji yang dia dapatkan dari Griffin mengejutkan ketiga tetua keluarga Yun. Mereka tidak pernah mengira Yun Feng akan pergi ke wilayah Griffin. Mereka belum pernah ke Eyrie itu. Setelah berbicara dengan ketiga tetua sebentar, Yun Feng bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia keluar dari aula utama, sesosok tubuh tinggi sudah menunggu di sana. Wajah tampan Mu Changhai yang dingin tampak agak tegang. Dia menatap Yun Feng dengan matanya yang aneh dan Yun Feng juga menatapnya dengan senyum tipis. Mu Changhai telah banyak membantu keluarga Yun dalam 5 tahun terakhir dan dia masih belum berterima kasih padanya. Yun Feng, kamu kembali. Mu Changhai berkata dengan sedikit depresi dalam suaranya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah-olah dia menekan emosi yang tak dapat dijelaskan yang menggelinding di dalam hatinya. Yun Feng berjalan mendekat dengan senyum tipis. Terima kasih atas pekerjaan Anda dalam 5 tahun terakhir. Mata aneh Mu Changhai berkilauan. Tidak ada apa-apa. Inilah yang harus saya lakukan. Yun Feng terkekeh.
Aku masih harus berterima kasih padamu. Mu Changhai menilai orang di depannya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan matanya yang aneh. Ada sedikit kejutan di matanya. Auramu berbeda dari sebelumnya. Kekuatanmu meningkat lagi. 1376 kembali ke markas besar keluarga Yun 4. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Ya, saya memiliki beberapa pertemuan kebetulan dalam 5 tahun terakhir. Berkat mereka, aku sudah berada di kelas 3 level dewa. Cahaya melintas di matamu Changhai. Tingkat 3 dari tingkat dewa. Dia telah mencapai tingkat 3 tingkat dewa hanya dalam 5 tahun. Kecepatan kultivasi Yun Feng terlalu mencengangkan. Bagaimana kabarmu selama 5 tahun ini? Yun Feng memandang Mu Changhai dengan senyum tipis. Setiap kali dia kembali, seseorang akan bertanya bagaimana keadaannya. Dia agak mengabaikan pengalaman orang lain dalam beberapa tahun terakhir. Mu Changhai mengangkat sudut mulutnya sedikit kaku dan jantungnya yang dingin berdebar kencang. Saya telah melakukannya dengan sangat baik selama 5 tahun ini. Yun Feng menunduk dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Aku senang kamu baik-baik saja. Yun Feng berjalan jauh ke depan. Mu Changhai mengikuti Yun Feng diam-diam di sebelahnya dan melihat profil sisi cantik gadis itu dengan tenang, serta senyum tipis di sudut mulutnya. Mu Changhai tiba-tiba berhenti. Yun Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan berbalik dengan bingung. Kilatan cahaya melintas di mata aneh Mu Changhai. Yun Feng, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Yun Feng mengangkat alisnya. Mu Changhai terdiam beberapa detik dan bibirnya yang tipis sedikit terbuka. Aku mendengar sesuatu. Seseorang dengan identitas khusus akan datang ke wilayah dalam untuk kemajuan pasukan kali ini. Yun Feng terkekeh. Orang-orang spesial. Mu Changhai mengangguk. Ya, orang-orang spesial, klan Naxi. Klan Naxi. Keempat kata ini menghantam hati Yun Feng dengan keras dan menyebabkan gelombang riak. Ekspresi wajahnya yang cantik juga perlahan berubah. Mu Changhai melanjutkan, saya tidak tahu apakah Kulanyi akan datang atau tidak. Saya tidak bisa memastikan seberapa akurat berita ini. Mungkin agak tidak pantas bagi saya untuk memberitahu Anda sekarang. Lagi pula, tidak apa-apa, bisik Yun Feng. Jantungnya yang berdetak kencang perlahan menjadi tenang dan dia tersenyum ringan. Apakah berita ini benar atau tidak, saya senang Anda memberi tahu saya. Terima kasih. Mu Changhai mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melirik Yun Feng dengan tatapan rumit. Yun Feng terkekeh dan berbalik untuk berjalan ke depan, tapi tangannya yang sedikit gemetar meringkuk saat ini. Lanyi, apakah itu kamu? Tiga tetua keluarga Yun tidak mengumumkan berita kembalinya Yun Feng ke publik, dan Yun Feng tidak tinggal lama di markas keluarga Yun. Tepatnya, dia akan pergi segera setelah tiba di markas besar keluarga Yun. Dia harus membantu kemajuan Yun Xiang. Meskipun kemungkinan kegagalan Yun Xiang akan berkurang sekitar 30% dengan bantuan buah tanpa bobot, masih ada 70% bahaya menerobos ke tingkat dewa. Dia telah mengalaminya, jadi dia tahu dengan jelas bahwa tidak cukup bagi Yun Xiang untuk mengandalkan buah tanpa bobot. Yun Feng memeriksa manual ramuan yang ditinggalkan oleh tuannya. Di antara ramuan yang tercatat di dalamnya, ada sejenis ramuan yang disebut cairan tanpa berat. Itu memiliki efek yang sama dengan buah tanpa bobot, tetapi 20% lebih efektif daripada buah tanpa bobot. Bahaya cairan tanpa bobot dapat dikurangi sekitar 50%. Jika cairan tanpa bobot digabungkan dengan buah tanpa bobot, bahaya Yun Xiang mencapai level dewa akan berkurang menjadi sekitar 30%. Ini bisa dikatakan sebagai kemenangan yang dijamin untuk terobosan Yun Xiang. Cairan tanpa bobot adalah ramuan tingkat Grandmaster. Itu tidak sulit bagi Yun Feng. Namun, bahan utama dari cairan tanpa bobot adalah buah tanpa bobot. Tidak sulit untuk menemukan ramuan tambahan lainnya, tetapi buah tanpa bobot agak sulit. Ada total 5 buah tanpa bobot di keluarga Yun. Masing-masing memiliki efek ajaib untuk naik level. Secara alami, dia tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Buah tanpa bobot juga sangat berharga. Tidak mudah bagi keluarga Yun untuk memiliki mereka berlima. Yun Feng tidak bermaksud menggunakan buah tanpa bobot keluarga Yun. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia pasti harus memikirkan jalan keluar. Meski agak sulit menemukan buah tanpa bobot di wilayah dalam, masih ada jalan. Yun Feng segera meninggalkan keluarga Yun ke daerah yang agak terkenal di wilayah dalam, yang disebut Kota Perdamaian.
Peace Town terletak di tempat yang sangat sentral di wilayah dalam. Kebanyakan orang di kota ini adalah pengusaha. Dapat dikatakan bahwa semua perdagangan dan transaksi di wilayah dalam dilakukan di sini. Rumah lelang di wilayah dalam juga berada di kota damai. Jika Yun Feng ingin menemukan buah tanpa bobot dalam waktu sesingkat mungkin, dia pasti harus datang ke kota perdamaian. Yun Feng segera pindah. Dia ingin membuat cairan tanpa berat dalam sebulan untuk membantu Yun Xiang mencapai level dewa, jadi Yun Feng tidak bertemu siapapun dari keluarga Yun dan langsung pergi. Mu Changhai pasti akan mengikutinya kali ini dan pergi ke kota damai bersama Yun Feng. Mengenakan topeng 1000 bayangan lagi, Yun Feng benar-benar menutupi penampilannya. Pasti akan ada banyak orang dari keluarga lain di kota damai. Begitu keluarga Sentu melihatnya, tuan dari keluarga Sentu pasti akan melakukan sesuatu padanya. Yun Feng tidak ingin bergerak sebelum kemajuan pasukan, jadi sangat penting untuk menyembunyikan dirinya agar dia tidak menimbulkan masalah. Mu Changhai tidak perlu bersembunyi. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah mengantar anggota keluarga Yun ke beberapa tempat. Tidak akan mencurigakan jika ada anggota keluarga Yun yang bersamanya. Anggota ini mungkin bukan Yun Feng. Keduanya bergegas ke kota perdamaian dengan kecepatan tertinggi. Dari jauh, Yun Feng mendengar beberapa suara yang datang dari kota. Di antaranya adalah teriakan pedagang dan kebisingan lainnya, yang semuanya membawa rasa santai. Peace Town memang seperti namanya. Dia hanya merasa damai di sini. Yun Feng dan Mu Changhai berjalan di kota. Ada banyak orang datang dan pergi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana semua perdagangan di wilayah dalam dikumpulkan. Yun Feng bisa melihat orang-orang dari beberapa keluarga besar dari waktu ke waktu. Saat kemajuan pasukan mendekat, kemungkinan dikunjungi oleh beberapa keluarga besar di sini juga sangat tinggi. Secara alami, beberapa hal aneh muncul selama periode waktu ini. Yun Feng sedang mencari buah tanpa bobot, jadi pasti tidak akan muncul di toko biasa. Satu-satunya tempat di mana itu mungkin muncul adalah rumah lelang. Rumah lelang terletak di pusat kota perdamaian. Ada banyak orang masuk dan keluar dari rumah lelang. Dapat dilihat bahwa bisnis berkembang pesat setiap hari. Yun Feng masuk dan mendengar suara-suara. Dia melihat sekeliling dengan mata hitamnya dan menemukan bahwa ada juga orang-orang dari beberapa keluarga besar. Yun Feng dan Mu Changhai langsung berjalan ke area resepsionis. Resepsionis bertanya sambil tersenyum, apakah Anda membeli atau menjual barang? Membeli sesuatu, kata Mu Changhai dengan dingin. Resepsionis itu tersenyum ringan dan menyerahkan sebuah buku catatan kecil kepada Yun Feng. Untuk menghemat waktumu, semua barang yang dilelang hari ini dan waktu lelang yang sesuai tertulis di atasnya. Lelang hari ini sudah berlangsung beberapa lama. Kalian berdua harus memanfaatkan waktu untuk mencari mereka. Yun Feng mengambil buku catatan itu dan melihat barang-barang yang dilelang hari ini dengan padat di atasnya. Benar-benar ada banyak hal aneh. Yun Feng melirik setiap item dengan hati-hati dengan mata hitamnya dan matanya akhirnya menjadi cerah. Benar-benar ada buah tanpa bobot. Bab 1377 Kamu selalu ada di hatiku, 1. Memang ada buah tanpa bobot di buku catatan, tapi hanya ada 2 buah. Yun Feng melihat waktu yang ditandai di belakang dan melirik jam di aula dengan mata hitamnya. Sangat bagus. Mereka datang pada waktu yang tepat. Aku akan pergi ke pelelangan sekarang. Yun Feng menyerahkan buku itu dan juru lelang mengangguk. Tolong bayar biaya masuknya. Harganya berbeda tergantung lokasi. Kursi biasa. Saya ingin kamar independen, yang terbaik. Yun Feng menyela juru lelang. Juru lelang terkejut sesaat dan akhirnya mengangguk. 10 biji pamungkas. Yun Feng membalik tangannya dan 10 biji pamungkas sudah ada di atas meja. Harganya memang agak terlalu mahal, tapi Yun Feng tidak mau menawar karena waktu. Mata juru lelang menjadi cerah dan dia dengan cepat mengeluarkan 2 lencana untuk Yun Feng. Belok kiri. Seseorang akan membawamu ke kamarmu. Yun Feng mengambil lencana itu, berbalik dan dengan cepat naik ke atas bersama Mu Changhai, sementara juru lelang menyimpan 10 biji pamungkas. Tut, kamu benar-benar murah hati. Di bawah bimbingan seseorang, Yun Feng dan Mu Changhai datang ke sebuah ruangan yang mulia dan mewah. Privasinya cukup bagus. Sama seperti rumah lelang yang Yun Feng kunjungi, salah satu dindingnya transparan. Orang lain tidak bisa melihat tempat ini dari luar, tapi dia bisa melihat situasi di luar dengan jelas dari dalam.
Yun Feng melihat sekeliling tempat itu dengan mata hitamnya. Tampaknya pelelangan hari ini telah menarik banyak orang. Dia tidak tahu kenapa. Namun, meskipun persaingan untuk buah tanpa bobot sangat sengit, Yun Feng tampaknya masih bertekad untuk menang. Salah satu barang pameran di panggung lelang dicopot dari panggung. Staf membawa sebuah kotak kecil. Juru lelang dengan hati-hati meletakkan kotak kecil itu di atas panggung dan dengan lembut membuka tutup kotak kecil itu. Ada 2 buah tanpa bobot tergeletak di dalamnya. Saya yakin semua orang di sini tahu arti dari 2 buah tanpa bobot. Mengurangi bahaya naik level sekitar 30% adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk pembangkit tenaga listrik dari level kaisar yang ingin naik level. Buah tanpa bobot sangat berharga dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nilai buah tanpa bobot juga tidak seperti ini. Pernahkah Anda mendengar tentang cairan tanpa bobot? Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Juru lelang tahu tentang cairan tanpa bobot. Tampaknya rumah lelang di kota perdamaian mengetahui banyak hal. Juru lelang tersenyum ringan. Bahan inti dari cairan tanpa bobot adalah buah tanpa bobot. Efeknya sama dengan buah tanpa bobot, tapi efeknya mencengangkan. Itu bisa mengurangi bahaya naik level hingga setengahnya. Begitu dia mengatakan itu, langsung ada keributan di tempat kejadian. Juru lelang melanjutkan sambil tersenyum, semuanya, dapatkah Anda membayangkan berapa banyak kerusakan yang dapat dikurangi dengan bantuan cairan tanpa bobot dan buah tanpa bobot? Ada 2 buah tanpa bobot saat ini. Salah satunya bisa digunakan untuk membuat cairan tanpa bobot. Dengan keduanya digunakan bersama, akan mudah untuk mencapai level dewa. Hati semua orang tidak bisa membantu tetapi memanas. Juru lelang melirik ke tempat kejadian dan kemudian melihat ke langit-langit. Yun Feng meringkuk bibirnya. Juru lelang ini tidak bodoh. Mereka yang membutuhkan buah tanpa bobot tentu tidak mungkin orang biasa. Orang-orang yang duduk di aula pasti tidak akan bisa membeli 2 buah tanpa bobot sekaligus. Sebutkan harga Anda. Seseorang di aula berteriak keras, menyebabkan keributan. Yun Feng bersandar di sana dengan malas. Buah tanpa bobot ini sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Mungkin bahkan Ultimate Ore tidak bisa melakukannya. Itu harus dibarter. Juru lelang berdiri di atas panggung sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Seseorang di aula sudah berteriak, sebutkan harga Anda. Berapa harganya? Atau berapa biji? Buah tanpa bobot sangat berharga sehingga akan sia-sia bahkan jika diberikan kepadamu. Suara dingin datang. Orang yang berbicara di aula tiba-tiba berdiri. Sialan, siapa yang mengatakan itu? Kamu hanya seorang kaisar dengan kekuatanmu. Apa gunanya memiliki buah tanpa bobot? Selain itu, hanya apoteker tingkat Grandmaster yang dapat membuat cairan tanpa berat. Apakah Anda memiliki kemampuan? Suara itu terdengar lagi. Orang yang berdiri langsung tersipu dan suaranya terdengar lagi. Bagaimana buah tanpa bobot diukur dengan biji? Bahkan jika Anda menggunakan biji, berapa banyak biji pamungkas yang bisa Anda beli? Aula benar-benar sunyi. Suara ini sangat arogan, tapi juga benar. Orang-orang yang duduk di aula memiliki tingkat kekuatan tertentu, tetapi mereka tidak mampu membeli buah tanpa bobot. Pria yang berdiri duduk dengan marah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, juru lelang berkata sambil tersenyum, "Kamu benar, pelanggan. Buah tanpa bobot tidak dihargai dengan uang atau biji hari ini. Itu ditukar dengan ramuan." Ramuan. Penonton gempar. Dalam hal ramuan, orang-orang di aula ini tidak memiliki modal sama sekali. Yun Feng, yang sedang duduk di dalam ruangan, mengangkat alisnya. Ramuan untuk buah tanpa bobot. Dia melihat ke samping melalui dinding transparan dengan mata hitamnya. Sepertinya memang banyak orang yang datang untuk buah tanpa bobot kali ini. Kuasai ramuan kehidupan bintang 3. Sebuah suara yang dalam muncul dari udara tipis. Semua orang di aula terdiam. Mereka juga tahu bahwa orang yang menawar selanjutnya tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Ramuan Master Bintang 3 segera. Titik awalnya sangat tinggi. Kemudian, beberapa suara lagi mengajukan penawaran. Mereka semua adalah ramuan Bintang 3 tingkat Master, tetapi jenis ramuannya berbeda. Ada yang tinggi dan rendah di antara ramuan Bintang 3 tingkat Master. Juru lelang menunggu sambil tersenyum. Menurutnya, 2 buah tanpa bobot bernilai lebih tinggi. Seperti yang diharapkan. Ramuan pemurnian tulang bintang 1 Grandmaster. Suara dingin yang muncul pertama terdengar lagi.
Penonton gempar. Ramuan tingkat Grandmaster telah muncul. Senyum di wajah juru lelang sedikit melebar. Yun Feng mengangkat alisnya. Grandmaster bintang 1. Mu Changhai sedikit mengernyit ke samping. Bintang 1 Grandmaster harus menjadi yang tertinggi. Yun Feng, kamu. Yun Feng terkekeh dan menekan tombol dengan lembut dengan jari rampingnya. Bibir merahnya sedikit terbuka. Ramuan bintang 2 Grandmaster. Ramuan bintang 2 Grandmaster. Semua orang terkejut. Bahkan juru lelang terkejut. Ramuan pemurnian tulang bintang 1 Grandmaster yang ditawarkan saat itu memiliki banyak keterbatasan dan hanya berguna untuk prajurit. Dia awalnya menunggu ramuan bintang 1 Grandmaster lainnya, tetapi dia tidak berharap ramuan bintang 2 Grandmaster muncul. Juru lelang memandang Yun Feng dengan heran dan berkata dengan senyum berseri-seri, ramuan bintang 2 Grandmaster, pertama kali. Yun Feng tersenyum malas. Seharusnya tidak ada yang mampu membeli ramuan bintang 2 Grandmaster. Jika bukan karena membantu Yun Xiang, dia tidak akan menggunakan ramuan bintang 2 Grandmaster untuk ditukar dengan buah tanpa bobot ini. Meskipun buah tanpa bobot itu berharga, ramuan-ramuan bintang 2 Grandmaster jauh lebih berharga daripada itu. Bab 1378 kamu selalu ada di hatiku, 2. Ramuan bintang 2 Grandmaster, kedua kalinya. Juru lelang berteriak sangat keras. Hasil ramuan bintang 2 Grandmaster sudah cukup bagus, jauh melebihi ekspektasinya. Dia yakin penjualnya akan sangat puas. Ramuan bintang 2 Grandmaster, juru lelang hendak berteriak untuk ketiga kalinya ketika suara dingin itu muncul lagi. Tunggu. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa seseorang akan mengganggu pada saat terakhir. Juru lelang berdiri di atas panggung dan tersenyum canggung. Tamu, apakah Anda menawarkan harga yang lebih tinggi? Jika kamu ingin menggunakan ramuan sebagai kesepakatan, kamu harus mengeluarkan ramuannya terlebih dahulu, atau semua orang bisa membuat penawaran. Semua orang setuju dengan suara ini. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa akan ada permintaan seperti itu. Untungnya, dia sudah siap. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan mempelajari catatan ramuan masternya. Masih ada ramuan bintang 2 Grandmaster di tangan. Jika seseorang ingin memastikan keasliannya, tidak apa-apa, kata Yun Feng dengan malas. Juru lelang merasa lega. Kalau begitu, tolong keluarkan ramuan yang kamu tawar. Seseorang akan mendapatkannya. Segera, seseorang datang ke kamar Yun Feng. Yun Feng menyerahkan ramuan itu. Setelah beberapa saat, kedua botol ramuan itu muncul di depan semua orang. Tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya mengarah kedua botol ramuan itu. Ini adalah level Grandmaster. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakannya, mereka bisa menjualnya dengan harga bagus. Silakan tunggu beberapa saat. Kami akan meminta apoteker untuk menilai mereka, kata juru lelang sambil tersenyum. Segera, seorang apoteker muncul untuk ujian. Melihat dua botol ramuan itu, apoteker ini pun terheran-heran. Setelah memastikan berulang kali, dia berkata dengan pasti bahwa kedua botol ramuan ini asli. Mereka memang ramuan bintang 1 dan 2 bintang Grandmaster. Segera setelah ini dikatakan, ada putaran diskusi lain di tempat kejadian. Suara dingin tadi tidak muncul lagi. Yun Feng tersenyum ringan. Tampaknya kedua buah tanpa bobot itu pasti akan jatuh ke sakunya. Harga kedua buah tanpa bobot adalah ramuan bintang 2 Grandmaster Yun Feng. Juru lelang itu berseri-seri. Yun Feng tidak tertarik dengan barang yang akan dilelang selanjutnya. Segera, seseorang membawakan Yun Feng kotak kecil ini. Yun Feng mengangkat tutupnya dan melihatnya. Kedua buah tanpa bobot itu tergeletak di sana dengan tenang. Yun Feng tersenyum lembut dan menyingkirkan kotak kecil itu, bangkit untuk pergi. Saat pintu terbuka, Yun Feng bertemu dengan sekelompok orang. Sekelompok orang itu juga mendorong pintu terbuka dan keluar secara kebetulan. Mereka hanya berjarak jauh dari Yun Feng. Kedua pihak saling memandang. Yun Feng memalingkan muka dan berjalan maju bersama Mu Changhai, berencana melewati sekelompok orang ini dan turun. Namun, dia diblokir oleh salah satu dari mereka. Minggir, Mu Changhai berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Orang yang menghentikannya sama sekali tidak berniat mengalah. Kebrutalan melintas di mata aneh Mu Changhai saat dia mengepalkan tangannya yang besar di udara dengan ganas. Seorang wanita berusia 27 atau 28 tahun berjalan mendekat. Yun Feng meminta Mu Changhai untuk tidak menyerang lebih dulu.
Kaulah yang bersaing denganku untuk buah tanpa bobot. Wanita itu memandang Yun Feng dengan agak marah. Wanita di depannya berada di kelas 9 tingkat kaisar. Kekuatannya harus serupa dengan Yun Xiang dan dia juga dalam tahap menerobos, atau dia tidak akan membutuhkan buah tanpa bobot. Yun Feng tersenyum. Anda membutuhkannya, begitu juga saya. Penawar tertinggi menang. Wanita itu bahkan lebih marah. Apakah kamu tahu dari siapa kamu mencurinya? Ini adalah rumah lelang. Saya mengatakan penawar tertinggi menang. Yun Feng mengangkat mata hitamnya sedikit dan melirik wanita di depannya. Wanita itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat dia menggeram. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Saya anggota keluarga Sentu. Keluarga kelas 1 di wilayah dalam. Beraninya kau mencuri sesuatu dariku. Yun Feng mencibir. Keluarga Sentu. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat. Kalau tidak, mungkin ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di antara generasi muda keluarga Sentu. Itu bagus untuk menghentikan ini. Itu hanya keluarga Sentu, kata Yun Feng dengan santai. Mata wanita itu berubah ganas. Dia tidak menganggap serius keluarga Sentu. Kamu dari keluarga mana? Tanya wanita itu dengan dingin. Yun Feng meringkuk bibirnya. Minggir. Wanita itu mengangkat alisnya. Aku bertanya padamu, dari keluarga mana kamu berasal? Minggir. Teriak Mu Changhai dengan dingin sambil mengepalkan tinjunya di udara dengan keras. Ruang segera terdistorsi dengan keras. Mata hitam Yun Feng berbinar saat melihat ini. Tampaknya kekuatan Mu Changhai telah meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir dan kemampuannya untuk mengontrol ruang juga meningkat pesat. Ruang itu terpelintir dan wanita itu tiba-tiba terkejut. Tubuhnya secara tidak sadar melepaskan tekanan tingkat 9 dari tingkat kaisar, tetapi itu tidak mempengaruhi Yun Feng dan Mu Changhai sama sekali. Sementara wanita itu mundur dengan panik, Yun Feng dan Mu Changhai berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh dan bahkan tidak memandangnya. Wanita itu berdiri di sana dengan tatapan malu. Dia kemudian teringat mata aneh Mu Changhai dan menyadari sesuatu. Keluarga Yun. Yun Feng dan Mu Changhai keluar dari rumah lelang. Mereka sudah mendapatkan buah tanpa bobot dan selanjutnya mereka harus mulai membuat cairan tanpa bobot. Lebih baik membuatnya cepat jika ada masalah. Yun Feng berencana untuk segera kembali ke markas keluarga Yun. Ketika dia hendak pergi, dia melirik sosok di kerumunan dengan mata hitamnya. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit dan sosok itu juga menatapnya. Mata mereka bertemu di udara dan Yun Feng jelas merasakan penghinaan dan ejekan di mata orang asing itu. Seorang teman lama, Yun Feng mencari ingatannya dan tidak memiliki kesan tentang orang ini, tetapi orang ini tampaknya mengenalnya dan makna yang tidak dapat dijelaskan disampaikan melalui mata saat itu membuat Yun Feng bingung. Ada apa, Yun Feng? Mu Changhai bertanya ketika dia melihat bahwa Yun Feng tidak melakukan apa-apa setelah sekian lama. Dia melihat ke arah tertentu dengan linglung. Tampaknya tamu tak diundang ada di sini, gumam Yun Feng. Mu Changhai sedikit mengernyit. Tamu tak diundang. Apa artinya itu? Yun Feng mengangkat mata hitamnya lagi. Orang yang berdiri saat itu sudah menghilang. Hati Yun Feng tenggelam. Dia dengan cepat melihat sekeliling dengan mata hitamnya dan menemukan jejak orang itu lagi. Tunggu aku di sini. Aku akan datang nanti. Setelah mengatakan itu, tubuh Yun Feng dengan cepat melintas dan menghilang di antara kerumunan. Mu Changhai berdiri di sana dengan tercengang. Dia pergi terlalu cepat. Yun Feng berjalan sepanjang jalan di kota damai. Kerumunan tidak bisa menghalangi pandangannya. Sosok itu sepertinya sengaja memimpin Yun Feng. Jarak antara keduanya tidak memendek atau bertambah sama sekali. Di bawah bimbingan sosok ini, Yun Feng tiba di sudut kota damai yang luar biasa terpencil. Ketika Yun Feng mengejar orang asing itu, ada jalan buntu di depannya, tapi orang itu tidak terlihat.